Kita bersyukur kepada Tuhan, khususnya sepanjang tahun ini, dari bulan Januari sehingga dalam beberapa hari lagi, kita akan menutup tirai tahun 2023. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, bersama dengan keluarga, di dalam pelayanan, dan juga jemaat BM Bukit Kenada Bahasa Malaysia. Sekalipun mungkin ada di dalam hidup kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam gereja, kita melalui berbagai rintangan, cabaran di dalam kita bersama dengan Tuhan, mengikut Tuhan. Namun yang pastinya sampai saat ini Tuhan tetap menyertai, Tuhan memberi kekuatan bagi kita, karena di dalam Yesus ada harapan. Amin. Amin. Saya pikir kosong sudah sedikit saja yang datang ke gereja pada pagi ini, karena banyak di antara jemaat kita sudah merancang untuk balik ke kampung bersama merayakan Natal dengan keluarga. Dan juga kita pasti ada yang masih tinggal di sini, di Miri, karena kita juga mau merayakan Christmas. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap bersama dengan kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sepanjang bulan Desember, di kebanyakan gereja-gereja Tuhan pada saat ini sudah pastinya yang disampaikan melalui firman Tuhan, message pada bulan 12 ini lebih mengarah kepada berita Natal. Berita Natal adalah kita memberitakan satu sukacita besar di dalam dunia ini, di mana Yesus telah lahir pada 2000 tahun yang lalu sebagai Tuhan, penebus dan juru selamat kita. Dan kita percaya melalui kelahirannya ini, seperti khotbah kita dengar pada minggu lepas, bahwa Yesus lahir, sukacita besar terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menghadapi berbagai rintangan di dalam iman percaya kita, kadang-kadang seperti yang tidak kita harapkan, tetapi seperti nyanyian kita sebentar tadi, segala sesuatu jangan saja aku terima yang baik sahaja, tetapi yang tidak baik harus kuterima dengan ucapan syukur. Waktu kita mengucapkan ini tidak mudah, tetapi ketika kita melaluinya, disitulah iman kita teruji. Tetapi di dalam segala keadaan, Tuhan mau kita berseru, bersyukur kepada Dia. Jemaat kita pada pagi ini, Pastor Yusuf sekeluarga juga menghadapi sebelum tiba Natal, mereka menghadapi satu kesedihan juga. Dan ada juga seorang guru PKK kita, Saudari Winnie Rickson, di mana abangnya juga telah dipanggil Tuhan. Di dalam keadaan seperti ini, kita tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah pastinya mendorong dan meneguhkan kita menjelang Natal akan datang. Yesus lahir membawa terang.
Saya temakan khotbah kita pada pagi ini, yaitu Yesus lahir membawa terang. Terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 5, 9 sehingga 11. Ini satu bahagian firman Tuhan yang kita akan lihat dan kita perhatikan dengan baik pada pagi ini. Yesus lahir membawa terang, terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 5, 9 sehingga 11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudari, kita akan melihat bahagian ini dan membahas bahagian ini dalam 3 bahagian. Mengenai kelahiran Yesus, apa kaitannya dengan kelahiran Tuhan Yesus? Jadi pada dasarnya ada perkara menarik yang kita perhatikan di dalam pembacaan kita sebentar tadi di dalam Yohanes pasal 5 ayat pasal 1 ayat 5, 9 hingga 11 ini. Ini berkaitan, ini berbicara dengan Tuhan Yesus yang membawa terang. Dia memberi terang, membawa terang. Hari ini saya ingin membawa kita belajar 3 perkara yang sangat penting daripada bahagian ini. Mengenai kelahiran Tuhan Yesus yang membawa terang di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan juga secara umumnya bagi dunia yang di dalam kegelapan sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang kita akan melihat pada bahagian firman Tuhan yang kita baca. Mari kita melihat pada bahagian yang pertama, yaitu ayat yang ke-5. Di sini dia mengatakan bahwa terang itu mengalahkan kegelapan. Terang itu mengalahkan kegelapan. Siapa yang disebutkan dalam bahagian firman Tuhan ini sebagai terang? Terang itu adalah Yesus sendiri digelar sebagai terang. Terang itu mengalahkan kegelapan. Ini terjemahan di dalam Alkitab Indonesia, terjemahan yang baru. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa terang itu bercahaya. Terang itu bercahaya. Kalau kita tahu terang itu sudah pastinya sifatnya adalah sifat semula jadi. Terang adalah memancarkan cahaya. Tidak patut kalau kita katakan terang tetapi suasana gelap. Sudah tentu sifat semula jadi terang itu adalah memancarkan sinar cahaya. Dia memberi cahaya. Dimanapun terang itu berada, sekalipun di dalam kegelapan, entah di dalam situasi yang sangat sukar sekalipun, ataupun situasi yang paling bagus, di dalam zona nyaman, zona yang tidak nyaman, terang itu akan bercahaya. Dia punya sifat semula jadi, yaitu memancarkan cahaya. Sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia, dunia ini sudah di dalam dosa. Dunia ini di dalam kegelapan. Dan Alkitab mencatatkan perkara ini sebagai simbolik kegelapan. Dosa adalah digambarkan sebagai gelap. Karena pada waktu ketika manusia yang pertama jatuh di dalam dosa, Tuhan telah menghantar, ini adalah
kegelapan. Kegelapan datang di dalam dunia karena dosa. Tuhan Allah telah menghantar hakim-hakim. Sewaktu dunia sudah di dalam dosa, Tuhan menghantar para nabi, Tuhan menghantar juga raja-raja untuk memberitahu kepada umat-umatnya bahwa mereka harus kembali kepada posisi di Taman Eden. Di Taman Eden semuanya baik, tidak ada yang jahat sebelumnya. Malangnya manusia tidak mencapai standar apa yang Tuhan Allah berikan melalui hakim-hakim, melalui para nabi, melalui raja-raja pada waktu itu. Dan inilah yang disebutkan istilah kegelapan. Karena dunia pada waktu itu diliputi berada di dalam kegelapan karena dosa. Ya, walaupun banyak nabi, ratus nabi, hakim-hakim dipakai Tuhan untuk menyampaikan message untuk kembali bertobat kepada umatnya. Seperti sebelum jatuh di dalam dosa, malangnya tidak pernah kesampaian. Dan akhirnya Tuhan, kalau kita melihat Allah melalui para nabinya juga menubuatkan akan lahir seorang anak. Akan lahir seorang anak yang disebut, dipanggil penyelamat yang digelarkan sebagai terang dunia. Di mana kita boleh dapatkan nubuat ini? Yesaya pernah bernubuat akan lahir terang dunia. Mika juga pernah bernubuat, Yeremia, bahkan Daniel, Yesaya. Inilah nabi-nabi yang Tuhan pakai untuk menghantarkan message. Ada penyelamat akan datang. Dia disebut terang dunia. Nabi-nabi ini menubuatkan bahwa juru selamat, penyelamat bagi dunia ini sebagai metafora, sebagai terang. Coba kalau kita tidak ada, ya tiba-tiba blackout di tempat ini, pasti tidak kedengaran suara saya hanya nampak baju putih saja. Karena gelap. Ini disebut adalah Tuhan, dan ketika kita melihat saudara, seterusnya, ayat ini juga memberitahu kepada kita dalam ayat yang kelima tadi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Lihat kita lampu di sekitar kita ini, lampu kelip ini. Sekalipun ya putih, dia tetap juga menyinarkan terang, memancarkan cahaya yang sangat kuat. Dunia sebelum kedatangan Tuhan Yesus di abad perjanjian baru. Kalau kita lihat di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ada kira-kira 400 tahun. Ini disebut Tuhan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan ini disebut Tuhan tidak berkata-kata. Tuhan berdiam selama 400 tahun kepada dunia. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Sangat panjang masa ini. Dunia di dalam kegelapan. Inilah diistilahkan sebagai zaman kegelapan. Manusia hidup di dalam keinginannya sendiri, dengan suka hati, tanpa menghiraukan Tuhan. Walaupun nubuat telah disampaikan melalui nabi beribu-ribu tahun, tetapi manusia tetap tidak mau mengindahkan. Maksud saya, umatnya tidak mengindahkan sehingga terjadinya sejarah besar di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus lahir di dunia untuk mengalahkan kegelapan ini, saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.
Yesus lahir untuk mengalahkan kegelapan. Dan Yesus mengalahkan kegelapan itu membawa maksud di mana terang itu membawa maksud kegelapan tidak mampu menguasai, memahami terang itu. Walaupun Yesus sudah hadir di dunia, kegelapan tidak mampu memahami terang itu. Bagaimana dunia yang penuh dengan kegelapan, coba saja untuk memahami, coba untuk mengerti pribadinya Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti dan memahami Dia. Dan seterusnya, kegelapan tidak menguasainya. Walaupun mereka berusaha untuk membunuh, merancang karena tidak puas hati dan mau membunuh. Tetapi saudara, kalau belum waktunya Tuhan, mereka tidak boleh melakukannya. Kalau Anda membaca di Alkitab, banyak kali Tuhan Yesus coba untuk dibunuh, baik di Nazaret, di tempatnya sendiri, di Bethlehem. Ada banyak cobaan untuk membunuhnya di berbagai tempat. Dia coba untuk dibunuh orang yang tidak suka akan dia, orang yang tidak suka akan ajarannya, dan mau menangkapnya. Tetapi dikatakan dia belum waktunya. Kalau belum waktunya, mereka tidak boleh menguasainya. Sebab Yesus waktu dia datang, waktu mereka tidak memahami, walaupun mereka tidak menguasai, tetapi terang itu tetap bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan tidak pernah mematikannya. Ini yang sangat menarik bagi saya, saudara. Ketika terang itu datang, ketika terang itu ada di dunia ini, kegelapan tidak memahaminya, tidak mengerti akan kehadirannya. Kegelapan tidak menguasainya, bahkan tidak dapat mematikannya. Banyak kali cobaan, tetapi pada waktu tepat, pada waktunya, Tuhan Yesus disalib mati. Tetapi akhirnya dia tidak mati selamanya, dia bangkit. Itulah dia mengalahkan kuasa maut. Dan kegelapan tidak dapat menaklukinya. Wah, ini juga sangat hebat, saudara. Di mana terang itu sudah bercahaya, tidak ada satupun yang boleh menaklukinya. Saudara, ketika Anda memiliki Tuhan Yesus, Yesus yang kita sebut sebagai terang itu, maksudnya hidupmu itu, hidup saya, hidup saudara tidak boleh dikuasai oleh kegelapan. Hidup saudara tidak dapat dikuasai oleh apapun keadaan dalam dunia ini. Kegelapan tidak boleh mematikan hidupmu. Kegelapan tidak dapat menguasai hidup kita. Kegelapan tidak dapat menakluki hidup kita, karena kegelapan telah dikuasai, ditakluk oleh kuasa Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus mensyukuri keberadaan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita merayakan Natal, karena kita tahu Tuhan Yesus itu sudah lahir di dalam kehidupan, membawa terang di dalam kehidupan kita. Maka di hari Natal ini, sempena Natal tahun ini, kita merayakan, kita bersukacita, kita mensyukuri kelahiran Tuhan Yesus sebagai terang, menerangi kegelapan, menerangi segala area kehidupan kita yang gelap, menerangi kata-kata kita, menerangi perbuatan kita, menerangi cara berpikir kita, menerangi seluruh aspek kehidupan kita, orang percaya. Sehingga apa yang terjadi dengan orang yang memiliki terang itu sama seperti terang itu bercahaya. Dimanapun dia berada, sekalipun di dalam situasi yang tidak nyaman, yang tidak sedap untuk dia waktu itu, tetap dia berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Dan inilah berita baik buat kita, saudara-saudari.
ketika kita merayakan Natal tahun ini, kita itu adalah orang yang berbeza. Kita ini adalah orang yang lain daripada yang lain di dalam kehidupan kita. Dengan orang yang merayakan Natal yang tidak mengenal Tuhan. Kita berbeza. Maka dengan terang yang ada pada kita, yang pada terang itu ada pada saudara-saudari, maka bercahayalah. Seperti dalam ayat yang kelima tadi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kita rindu hidup bercahaya di dalam kemuliaan Tuhan, dimanapun kita berada. Saudara-saudari, dimanapun kita berada, merayakan Natal pada tahun ini, baik kamu balik di kampung, di rumah panjang, di rumah yang satu-satu, di mana saja, di Miri, di mana tempat kamu berada, bersinarlah di dalam komunitimu. Biarlah cahaya itu memancar dalam kehidupan kita. Di tengah kegelapan, kelihatan cahayamu. Ia tidak menguasai engkau, dia tidak menakluk engkau, tetapi engkau yang menguasai, membawa terang itu dimanapun kamu berada. Beritahu dengan kawan-kawan kita di tepi, jadilah terang. Bersinarlah masa Krismas ini. Oke. Yang kedua, terang sudah datang. Dalam ayat yang ke-9, terang sudah datang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Sedang datang di dalam dunia. Kata orang lain itu on the way kan. Ya. Kalau mendiak mak saya dulu kata kowe. Karena dia tidak pandai on the way kowe dia kata. Ada juga orang ya di mana kamu sekarang? Oh saya on the way padahal dia masih mandi di rumah. Itulah on the way. Tapi dalam pengertian aslinya, ia sudah datang ke dalam dunia. Sedang datang tetapi dalam pengertian bahasa asli, ia sudah datang di dalam dunia. Terang itu sudah berada di dalam dunia. Berada di tengah-tengah kita. Bersama dengan saya dan saudara. Lebih awal daripada kita. Daripada dunia dijadikan, dia sudah ada. Itulah sebab dia dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Aku yang terawal dan terakhir. Tidak ada yang lain lagi selain daripada Tuhan Yesus. Alkitab mencatatkan, saudara, 2000 tahun yang lalu, sekarang 2023. Jadi jumlah Yesus berada di dalam dunia ini pada suatu masa dalam kiraan 2023 tahun. Yesus sudah lahir ke dunia ini. Jadi memang Yesus sudah ada di dalam dunia. Sebelum dunia dijadikan. Terang yang sesungguhnya itu menerangi setiap orang yang percaya. Hanya orang yang percaya saja. Terang itu menerangi orang percaya. Di sini kita mengerti bahwa daripada pembacaan kita ayat 9 memberitahu kepada kita walaupun banyak orang merayakan Christmas, merayakan Natal, belum tentu terang itu
bercahaya di dalam kehidupan mereka. Sebab hanya orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen tetapi belum tentu memiliki terang. Belum tentu terang itu ada di dalam hidupnya, di dalam perkataan, di dalam tingkah lakunya. Di dalam ayat 11 memberitahu kita terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya semua orang yang percaya kepadanya, terang itu sudah datang, sudah terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Kedatangannya adalah sebuah reality, adalah sebuah kenyataan, bukan fantasi, bukan hanya dongeng, bukan hanya angan-angan sahaja, cerita dongeng. Dan dia menerangi kehidupan kita. Orang Israel ataupun orang Yahudi sampai hari ini mereka belum percaya, menantikan Mesias yang dinubuatkan di Taurat. Mereka sedang menanti Mesias yang akan datang. Tetapi padahal Mesias sudah datang. Itu bagi orang Yahudi yang belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat banyak orang Yahudi sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menganggap cerita itu hanya khayalan belaka. Padahal dia sudah datang, sudah ada di bumi saudara. Hanya tinggal bagaimana kita respon akan kedatangannya di dalam kehidupan kita. Itu terjadi kepada kita ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menerangi roh manusia kita yang disebut pneuma. Roh yang Allah hembuskan kepada Adam waktu penciptaan di Taman Eden. Roh Allah sendiri yang diistilahkan sebagai pneuma. Yang ada di dalam kita, di dalam pneuma itulah Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Tidak mungkin dia tinggal di dalam tubuh yang fana ini, tubuh yang selalu kacau, yang selalu khawatir, yang resah dan sebagainya. Tidak mungkin saudara, Yesus pasti tinggal di dalam roh yang Allah hembuskan di dalam hidup kita ini sebab dia adalah roh. Dia tinggal di dalam kehidupan hati kita. Ketika kita menerima terang itu, yang disebut menerangi hati kita, maka roh manusia itu disebut sebagai pneuma, akan bercahaya. Ia akan memancar kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Sebelum orang menerima Tuhan Yesus, pneumanya, roh manusianya mati, rohnya mati dan dia tidak mengerti. Dia tidak memahami Tuhan. Dia tidak tahu Allah itu hadir di dalam kehidupannya sebab rohnya mati. Mati karena apa saudara? Karena dosa, karena kegelapan yang menguasai. Maka dia tidak dapat menerangi. Tetapi ketika roh manusianya diterangi, terang itu sudah datang di dalam kehidupannya. Maka rohnya dihidupkan, roh manusianya dibangkitkan, yang mati tadi dibangkit, dihidupkan semula. Ketika roh Allah ada di dalam kita, kita dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terang itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Nah, sebabnya ketika orang mengaku sebagai orang percaya, tetapi dia tidak menunjukkan buah pertobatan, tidak menunjukkan kehidupan yang seharusnya dia tunjukkan. Maksud saya, dia hanya sebagai orang Kristen semata-mata, tetapi roh manusianya tidak dihidupkan. Alangkah ruginya kehidupan orang seperti ini. Saudara-saudari, merayakan Krismas, datang ke gereja sebagai
biasa. Tetapi kehidupan kita tidak memancarkan kasih dan sinar terang Tuhan. Alangkah rugi kehidupan kita seperti itu. Tetapi di kesempatan perayaan Natal ini, mari kita periksa hidup kita baik-baik. Tanya diri kita, apakah saya memiliki terang itu? Kalau tidak, kesempatan yang mulia ini, terimalah dia sebagai terang di dalam kehidupan kita, lahir di dalam hati kita, sebab terang itu akan menerangi roh manusia kita. Yesus menerangi jiwa kita, sehingga roh manusia kita ini memancarkan terang. Roh manusia kita ini dihidupkan, dan seperti waktu di Taman Eden, semuanya bersinar. Inilah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Sebab itulah Natal ada. Karena Tuhan mau berdiam di dalam kehidupan kita orang. Benar. Yang kedua, terang itu sudah datang dan menerangi akal budi kita. Akal budi di sini adalah pikiran kita, hati nurani kita. Ini yang harus dibersihkan, akal pikiran kita, pikiran hati nurani kita harus dibersihkan. Sehingga kita sensitif dengan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka ia akan menyatu dengan terang, dan itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, kedatangan Tuhan Yesus memulihkan yang pertama roh manusia kita, yang kedua akal budi kita. Sehingga akal budi kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan, kita boleh membezakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan daripada Tuhan. Itu terjadi ketika akal budi kita dibersihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau orang benar-benar memiliki terang, dia seorang yang sangat istimewa. Dimanapun dia berada, kalau dulu dia adalah orang pemarah, tetapi hari ini dia orang yang peramah. Dia suka memberi maaf kepada orang lain. Itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Sebab itulah gaya hidup terang di dalam kehidupan kita. Kita mungkin dengar Tuhan sedang melawat bangsa ataupun suku kita Penan. Di mana-mana kita melihat waktunya Tuhan bagi suku ini. Kalau suku ini suatu ketika tidak ada apa-apa, tetapi hari ini Tuhan sedang melawat mereka. Kalau kita dengar kesaksian mereka yang selalu datang untuk follow up mereka, ya banyak yang datang. Kalau dulu kosong gereja, ketika Tuhan sudah menerangi kehidupan umatnya, mereka berkata sebelum jam 7:30, kruk, dengar bunyi di dalam gereja sudah penuh. Orang memuji dan menyembah Tuhan. Apakah itu kerja kita? Sebelum ini kosongkan, tetapi setelah Tuhan menerangi kehidupan mereka, kamu tidak payah paksa mereka ke gereja. Mereka akan berlari datang. Hadirat Tuhan itu mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mau memuji, menyembah Tuhan. Ada pertobatan, ada perdamaian di antara orang. Sampai mereka tanya, di sana balik dulu. Yang sebelah sini balik untuk berdamai. Terjadinya terang di tengah kegelapan. Maka saudara, perhatikan hidup kita sendiri. Selama kita bergembira dan bersuka di hari Natal ini, mari kita respon dengan benar. Kehadiran terang itu, kehadiran Yesus itu di dalam kehidupan kita.
menerangi kehidupan roh manusia kita, menerangi akal budi kita. Sehingga segala sesuatu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sinar itu ada terpancar di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir dari bacaan kita dalam ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11 berkata seperti ini. Dia berada di dalam dunia, tetapi dunia tidak menerima dan tidak mengenal dia. Ia berada di dalam dunia, tetapi dunia tidak menerima, tidak mengenal dia. Saudara, saya mau jelaskan terlebih dahulu dalam ayat yang ke-11 ini. Ayat 11 berkata begini, dia datang kepada milik kepunyaannya. Harus difahami, terlebih dahulu datang kepada miliknya, kepunyaannya. Yesus datang pertama kepada bangsa Yahudi, bangsanya sendiri, karena tujuannya untuk menyelamatkan mereka, untuk menyelamatkan tampuk kepimpinan Daud, sehingga mereka kembali kepada aslinya, kepada asalnya. Inilah tujuan Tuhan. Mereka sama seperti keadaan di Taman Eden. Inilah tujuan Tuhan. Itulah Yesus datang, saudara, untuk menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi. Tetapi malangnya, sayang 1000 kali sayang, bangsa Yahudi tidak menerima dia. Lebih malang lagi, mereka tidak mengenal dia, tidak memahaminya. Wah, ayat ini saudara memberitahu kepada kita bahwa terang yang datang itu harus kepada kepunyaannya, miliknya terlebih dahulu. Tetapi kepunyaannya, miliknya sendiri tidak mengenal dia, bahkan tidak menerima dia. Maka di ayat 10 memberitahu kita begini, dunia tidak mengenal dan tidak menerimanya. Saudara, pada hari ini tugas saya dan saudara-saudari adalah berdoa. Kita minta Tuhan celikkan mata rohani orang-orang di dalam kegelapan, agar mereka juga boleh melihat terang Tuhan, agar mereka juga boleh melihat sinar cahaya di tengah kegelapan hidup mereka. Ada sinar Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka dapat diselamatkan. Atau penyelaman itu sudah datang di dalam kehidupan kita. Dan kita harus ceritakan kepada orang lain kabar baik ini, kabar sukacita ini, kabar memberi pengharapan ini di dalam kehidupan orang lain. Beritahu kepada jiran kita, orang-orang terdekat kita, bahwa Yesus sudah datang di dalam dunia ini. Dia bukan cerita dongeng. Dia sudah datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya hari ini adalah saya dan saudara. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Kita adalah miliknya. Dia sudah datang kepada miliknya bagi orang percaya. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-12, saya tidak catat di sana. Mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka ini? Adalah orang-orang percaya. Kitalah orang yang sudah ditebus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan penebus dan juru selamat. Kita ini sudah menjadi anak Allah, terang Tuhan. Anak-anak ini berbicara tentang warisan ataupun legacy. Segala warisan yang ada di surga itu adalah milik kita, kepunyaan kita. Ini menurut ayat 12. Sebab orang yang percaya kepadanya yang mempunyai segala warisan di surga. Tetapi orang yang tidak percaya, mereka tidak memiliki itu.
Maka sekali lagi saudara, firman Tuhan menyeru, mengajak kita yang percaya, bersukacita, mensyukuri segala yang kita ada di bumi ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena usaha saya, bukan karena usaha kamu, tetapi hanya karena Yesus, pemberian Allah bagi kita. Terang sudah datang dan kita harus menerimanya. Terang itu sudah datang, kita sambutnya dan memilikinya. Jika kita memiliki dunia ini, kalau Tuhan Yesus tidak kita miliki, kita rugi. Rugi di sini, rugi 2 kali di surga. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki segala-galanya. Katakan dengan orang di tepi kamu, terang itu sudah datang di dalam hidupmu dan saya. Saudara, inilah message Christmas pada tahun ini. Kita menerima terang itu sebagai penyelamat di dalam kehidupan kita. Sebab terang itu menghidupkan roh manusia kita, menghidupkan hati nurani, menghidupkan akal budi kita. Ia sudah datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saya dan saudara adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Apapun dunia sedang berlaku, apapun yang terjadi hari ini, jika kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, sekalipun tubuh kita remuk, daging kita hancur, seperti nyanyian kita tadi, tetapi kita tetap berseru, Engkaulah Tuhan Allahku. Amin. Dan yang terakhir saya ingin membaca satu bahagian yang sederhana seperti ini. Penutup. Yesus sudah lahir dan membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Jika kita ingin mengalami terang Tuhan, pastikan Yesus lahir di hati dan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yesus sudah ada di tengah-tengah di dalam hati kita sebagai orang percaya. Maka sebarkanlah, beritakanlah terang itu. Jangan sembunyikan dia, tetapi sinarkan kepada orang di sekelilingmu. Saudara, sudahkah Anda memilikinya? Mari saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Boleh kita naikkan nyanyian Yesus, Yesus yang terakhir tadi. Tapi chord dia boleh rendah sedikit. Saya pakai suara 2 sudah tadi. Penyanyi. Mana penyanyi kita? Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan semua hidupku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus memberi terang baru. Yesus lahir memberi terang baru. Ya, haleluya. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku.
Raja segala raja di bumi. Bapa di surga, saat ini kami mensyukuri kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lebih. Dulu Tuhan telah lahir di dunia ini menjadi penyelamat bagi kami. Dan Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Natal membawa kami melihat bukti kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup saya dan juga saudara yang telah diselamatkan. Kami adalah kepunyaan-Mu. Kami adalah milik-Mu Bapa. Berkati kami sempena kami menyambut hari Natal tahun ini. Tuhan memberi sinar harapan baru di tengah kegelapan situasi yang sangat sukar sekalipun. Kami melihat terang Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Ada di antara kami yang akan pulang ke kampung, dan ada yang masih di tempat ini di mana kami berada. Di dalam kami merayakan Christmas tahun ini. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu BM Bukit Kanada, supaya hari demi hari kami semakin dipulihkan. Kami memiliki hubungan yang indah di dalam Tuhan Yesus melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.